Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan bagi mahasiswa semester 7 program studi Sumber Daya Perairan. Pada minggu ini kita akan membahas modul 6 dengan topik perikanan dalam konteks kawasan konservasi perairan. Modul ini membahas tentang peranan kawasan konservasi perairan sebagai alat pengelolaan perikanan berkelanjutan. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu memahami sejarah kesenjangan antara KKP dengan perikanan dan munculnya paradigma baru pendekatan ekosistem terhadap perikanan melalui pengembangan dan pengelolaan KKP. Kemudian, memahami peranan KKP sebagai alat pengelolaan perikanan berkelanjutan. Modul ini akan dibahas dalam 2 kali pertemuan, di mana pada minggu ini kita akan membahas materi 1 dan 2, yaitu kesenjangan pengelolaan perikanan dan konservasi, dan kawasan konservasi perairan sebagai alat pengelolaan perikanan. Minggu depan kita akan membahas 2 materi lagi, yaitu tentang kawasan konservasi perairan yang ramah terhadap nelayan dan beberapa studi kasus perikanan di dalam kawasan konservasi. Materi 1 ini tentang kesenjangan pengelolaan perikanan dan konservasi. Pada awal-awalnya, kesadaran konservasi dan praktek-praktek konservasi muncul akibat perubahan dalam demografi, terutama peningkatan jumlah penduduk, yang tentu membutuhkan ikan yang lebih banyak dan jumlah nelayan yang lebih banyak dalam menangkap ikan. Ada perubahan pasar juga, di mana ada kecenderungan meningkatnya konsumsi ikan, dan juga teknologi penangkapan ikan terus berkembang, dan tingkat global perikanan komersil ini semakin meningkat. Seiring dengan itu terjadi juga penurunan lingkungan, terutama penurunan stok ikan dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktek-praktek perikanan. Nah, seiring dengan hal ini muncul pengelolaan perikanan dan konservasi, namun diatur dan dikelola secara top-down, dengan dominannya badan-badan nasional seperti di Indonesia adalah kementerian dan badan-badan internasional yang terlibat di dalamnya. Seperti dalam kasus Indonesia, jadi perikanan pada beberapa dekade yang lalu itu sektor perikanan dikelola oleh kementerian atau departemen pertanian, sedangkan konservasi terhadap sumber daya perairan dikelola dan diatur oleh Kementerian Kehutanan. Nah, pada awal-awalnya ini, manajemen perikanan dan konservasi itu dilakukan secara terpisah, jadi oleh lembaga yang berbeda pula. Seperti yang saya sebutkan tadi, perikanan dikelola oleh
Kementerian Pertanian, sedangkan konservasi itu dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Kapasitas pengelolaan, penegakan hukum, juga kurangnya transparansi, partisipasi nelayan yang sangat minim, termasuk pemangku kepentingan lainnya, ini kurang dalam proses desain KKP. Jadi pada awalnya desain KKP itu kurang transparan dan tidak melibatkan partisipasi pemangku kepentingan khususnya nelayan. Banyak kasus-kasus terdahulu bagaimana terjadi konflik antara Taman Nasional Laut dengan nelayan. Dominannya peran pemerintah pusat, ini sering menimbulkan masalah di lapangan, terutama dengan nelayan, seperti hilangnya mata pencaharian atau marginalisasi komunitas nelayan. Jadi meminggirkan nelayan, terutama nelayan-nelayan tradisional yang telah secara turun-temurun memanfaatkan sumber daya di lokasi yang didesain sebagai KKP. Tentu ini menjadi faktor terutama kenapa konservasi tidak efektif dan sering menjadi faktor kegagalan dalam menemukan tujuannya yang utuh, karena ada kesenjangan antara perikanan dan konservasi. Artinya antara perikanan dan konservasi tidak dikelola dalam satu kesatuan yang utuh, termasuk pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Kesenjangan perikanan dan KKP ini dapat sering diilustrasikan sebagai sudut pandang pertentangan antara nelayan dan KKP. Nah, kemudian studi-studi terus menunjukkan dampak dari KKP tidak adil terhadap nelayan. Karena ada marginalisasi nelayan untuk kepentingan konservasi. Nah, ini menyebabkan konservasi sumber daya perairan menjadi tidak efektif, karena konservasi akan bertumpu pada pengawasan dan penegakan hukum tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat, dan bahkan konservasi menjadi ibaratnya dalam tanda petik musuh bagi nelayan. Kesenjangan antara KKP dan perikanan juga berasal dari perbedaan historis dalam prioritas membangun KKP di tingkat internasional, nasional, dan daerah. Jadi ada perbedaan prioritas yang ingin dituju. Misalnya untuk lembaga-lembaga internasional itu biasanya fokus pada pelestarian ekosistem, konservasi jenis, habitat, dan keanekaragaman hayati. Kurang mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan ekonomi. Mungkin di beberapa negara yang penduduknya sedikit dan sumber daya perairannya tidak menjadi ladang dari mata pencaharian masyarakat yang banyak, fokusnya pada pelestarian ekosistem tidak akan berdampak besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya nelayan. Di tingkat nasional pun seringkali fokus pada konservasi dengan beberapa tambahan, misalnya untuk penelitian, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi, tetapi ditujukan bukan untuk masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar KKP. Ini dapat kita
kaji dari kasus-kasus pengelolaan Taman Nasional Laut dalam beberapa dekade yang lalu, di mana salah satu fokusnya adalah pengembangan pariwisata. Tetapi pengembangan pariwisata di dalam kawasan Taman Nasional tidak melibatkan masyarakat yang tinggal atau tidak di sekitar KKP, kawasan konservasi. Mungkin lebih banyak mengakomodasi kepentingan-kepentingan investor atau dunia usaha. Nah, inilah secara keseluruhan menyebabkan mandat konservasi menjadi eksklusif. Jadi mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mendesain dan membangun kawasan konservasi menjadi eksklusif. Konservasi hanya untuk kepentingan konservasi semata. Adanya perspektif dan mandat yang berbeda dapat menyebabkan ketegangan di antara lembaga KKP, artinya organisasi yang menangani KKP, dan masyarakat. Karena memang ada perbedaan perspektif dan juga mandat dari peraturan perundang-undangan di dalam mendesain KKP. Nah, seiring dengan semakin masifnya ketegangan antara masyarakat dengan lembaga KKP dalam beberapa tahun terakhir, sampai saat ini muncul dialog baru untuk menuju konvergensi tujuan yang saling mendukung antara konservasi dan pengelolaan perikanan di KKP. Nah, ini terutama didorong oleh tekanan atau gerakan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil yang dipelopori oleh lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mengurangi ketegangan-ketegangan antara masyarakat dengan lembaga konservasi dengan mendorong adopsi struktur pengelolaan bersama dan penggabungan berbagai perspektif pengelolaan perikanan dan konservasi ke dalam pengelolaan KKP. Jadi mengintegrasikan pengelolaan perikanan ke dalam kawasan konservasi perairan. Selanjutnya materi kedua, ini jawaban daripada mengintegrasikan pengelolaan perikanan ke dalam KKP dalam rangka menjadikan kawasan konservasi perairan sebagai alat pengelolaan perikanan. Banyak pendekatan dan cara untuk menjadikan konservasi sebagai alat pengelolaan perikanan. Misalnya, beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang salah satu aspek kawasan konservasi, yaitu adanya daerah larang ambil atau no-take area NTA. NTA ini atau no-take area ini, daerah larang ambil ini sama dengan penutupan perikanan atau dengan alat penangkapan ikan tertentu di suatu lokasi. Ini adalah sebagai salah satu jenis alat pengelolaan perikanan di antara banyak lainnya dalam konteks kawasan konservasi perairan. Nah, juga yang berkembang, pendekatan yang banyak sekarang berkembang adalah penerapan pendekatan ekosistem terhadap perikanan atau Ecosystem Approach to Fisheries atau EAF.
Nah, ini adalah pertimbangan ekosistem terkait dengan pemeliharaan sumber daya target dari perikanan. Jadi dalam rangka pemeliharaan sumber daya target perikanan, jadi sumber daya ikan yang menjadi target perikanan, itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengintegrasikan perikanan ke dalam prinsip-prinsip konservasi, ya, dalam rangka melindungi ekosistem yang menjadi habitat dari sumber daya. Pendekatan ekosistem ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan produktivitas sumber daya dengan mengendalikan kematian ikan pada spesies target ataupun tangkapan sampingan atau bycatch. Jadi pendekatan ekosistem ini untuk memastikan bahwa penangkapan ikan itu dapat mengendalikan kematian spesies target dan juga menghindari hasil tangkapan sampingan yang tidak diharapkan dalam penangkapan ikan, di mana spesies-spesies sampingan hasil tangkapan sampingan ini mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan suatu ekosistem dan rantai makanan di dalam area penangkapan. Berbagai bentuk integrasi perikanan dalam manajemen KKP dilakukan. Beberapa pendekatan atau praktek yang dapat dilakukan yaitu adalah diantaranya pembatasan pemanfaatan sumber daya dalam KKP. Nah, di sini ditetapkannya zona inti atau zona larang tangkap, ya, yang sangat berguna untuk melindungi habitat kritis atau tahapan-tahapan dari kehidupan spesies komersial yang perlu dilindungi. Misalnya perlindungan terhadap kawasan pemijahan. Jadi lokasi-lokasi yang digunakan oleh ikan untuk memijah itu sedapat mungkin dapat dilindungi dari kegiatan penangkapan. Pendekatan praktek berikutnya adalah membatasi tangkapan sampingan yang disebut dengan bycatch dengan menutup area di mana tingkat bycatch tinggi. Misalnya di situ sering penangkapan ikan, tapi yang tertangkap adalah misalnya penyu, ya, atau lumba-lumba, bahkan burung. Ya. Jadi atau ikan-ikan kecil yang tidak diharapkan atau menjadi target dalam penangkapan. Pada lokasi-lokasi dengan tingkat bycatch tinggi ini perlu dibatasi, bahkan ditutup sebagai area penangkapan. Kemudian mengendalikan kematian ikan dari spesies yang tidak bergerak atau minimal spesies yang pergerakannya jarak pendek. Misalnya adalah ikan-ikan dasar, ya, ikan-ikan karang seperti kerapu, itu ikan yang pergerakannya dalam jarak pendek, di mana distribusi populasi ikan dan preferensi habitat telah diketahui. Jadi ikan ini hanya hidup pada habitat tertentu. Misalnya ikan tertentu di sekitar terumbu karang. Jadi terhadap ikan-ikan semacam ini sangat penting dilakukan pengendalian kematiannya melalui penangkapan. Kemudian mengalokasikan hak akses bagi nelayan tradisional di lokasi tertentu dengan tujuan memiliki manfaat yang bertambah. Jadi di dalam suatu kawasan konservasi memang sangat penting kita mengalokasikan zona penangkapan ikan tradisional yang memberi peluang bagi nelayan untuk memperoleh manfaat lebih dari kawasan konservasi. Sehingga
nelayan-nelayan tradisional yang umumnya berada di dalam dan tidak jauh dari kawasan konservasi akan turut mendukung pengelolaan KKP yang efektif. Nah, pada akhirnya KKP berguna juga menyelesaikan konflik antar pengguna dalam memanfaatkan sumber daya. Ini biasanya dilakukan melalui sistem zonasi. Jadi ada zona-zona misalnya untuk perikanan tradisional, zona-zona untuk misalnya pariwisata, atau zona untuk perikanan komersial. Manfaat perikanan dapat terjadi melalui peningkatan rekrutmen dan limpahan ikan dari dalam KKP ke daerah-daerah di mana mereka dapat ditangkap di luar KKP. Ini sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu tentang peranan dari daerah larang ambil melalui efek limpahan atau spillover. Nanti dipelajari kembali konsep spillover. Nah, namun masalahnya efek limpahan dari KKP atau daerah yang dilindungi ini mungkin tidak cukup untuk mengkompensasi kehilangan tangkapan karena sebagian besar area tertutup untuk penangkapan. Ini biasanya menjadi masalah untuk KKP yang berukuran kecil. Nah, seringkali biaya penangkapan ikan yang lebih tinggi ini dapat mempengaruhi masyarakat yang bergantung pada perikanan pesisir dalam jangka pendek. Jadi masyarakat nelayan, terutama perikanan pesisir, umumnya menangkap ikan tidak jauh dari tempat tinggalnya atau di perairan yang dekat pantai. Dengan adanya konservasi di wilayah perairan pesisir, ini akan mengharuskan nelayan menangkap ikan jauh ke arah laut. Dan ini adalah biaya yang akan lebih tinggi ditanggung oleh nelayan. Sementara manfaat perikanan dari KKP baru dapat diperoleh secara optimal dalam jangka panjang. Ini memang dilematis dalam membangun KKP sebagai alat perikanan. Nah, dua pelajaran penting muncul dari literatur tentang KKP sebagai alat pengelolaan perikanan. Pertama, hasil perikanan dari KKP sangat bergantung pada berbagai faktor sosial, tata kelola, dan ekologis. Misalnya sejauh mana penegakan hukum yang efektif, terutama berkaitan dengan batasan-batasan tertentu, dan juga dukungan masyarakat terhadap KKP. Yang kedua, KKP jarang efektif sebagai alat perikanan jika dikelola secara terpisah. Oleh karena itu, sekarang ini untuk kawasan konservasi perairan di laut khususnya, itu sudah hampir seluruhnya dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan beberapa kawasan konservasi perairan yang diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan itu sudah diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi sebagai kritik, beberapa taman nasional laut yang menghasilkan manfaat ekonomi yang tinggi itu belum diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, kita harapkan nanti semua kawasan konservasi perairan dan atau taman nasional laut
itu dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga mempermudah mengintegrasikan antara perikanan dengan konservasi. Jadi demikian materi kuliah sore ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Untuk itu modulnya bisa dipelajari lebih seksama. Dan kita akan ketemu sore nanti. Sekian dan terima kasih.